Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Shalom dan swastiastu, namo buddhaya. Mohon izin Ibu Yani Wahid yang kami cintai dan kami banggakan. Satu kebanggaan bagi kami. Ibu bisa hadir di sini dalam rangka peningkatan kemampuan Polwan yang isunya sangat seksi. Siap Bu, terkait dengan peningkatan pelayanan Polri yang responsif gender. Tangan untuk tema kita. Jadi kami sampaikan Ibu, ini adalah hari kedua webinar kami. Di hari pertama kemarin, keynote speaker adalah Ibu Menteri PPA, Biarta Teking, kemudian Bapak Asisten SDM dari Jurnal Perempuan, dan dari Senior Polwan Ibu Ira Harsono. Dan hari ini tadi diawali juga satu narasumber yang sangat luar biasa Bu, adik kami dari unit PPA, Bapak Enan, sangat luar biasa. Nanti kita lanjut lagi ya dengan ngobrolnya. Dan yang terakhir tentunya yang tidak kalah menarik dari Ibu Yani Wahid. Mohon izin berkenan kami membacakan CV Ibu terlebih dahulu. Terima kasih. Yang bisa ditampilkan CV-nya dari operator. Izin Ibu, kami sedikit sampaikan CV Ibu. Jadi Ibu Yani Zanuba Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Ibu Yani Wahid adalah Direktur dari Wahid Foundations yang bekerja untuk mempromosikan pandangan toleransi dan kedamaian. Nah, proyek yang saat ini berjalan adalah Desa Damai atau Peace Village yang bekerja sama dengan UN Women. Selepas mendapatkan gelar sarjana desain komunikasi visual dari Universitas Trisakti, Ibu Yani melanjutkan pendidikannya dan memperoleh gelar Magister Administrasi Publik dari Universitas Harvard di bawah beasiswa Manson. Kembalinya dari Amerika Serikat pada tahun 2004, Ibu Yani kemudian menjabat sebagai Direktur Wahid Institute yang saat itu baru berdiri dan hingga kini ia menduduki jabatan tersebut. Ada beberapa awards dan achievement yang beliau dapatkan, seperti beliau mendapatkan Japan Foreign Minister Recommendations di tahun 2021 yang terbaru ini. Kemudian beliau juga mendapatkan Asia Most Influential by Top Left Magazine di tahun 2020. Kemudian Figure of Change Award from Republika Newspaper di tahun 2019. Kemudian Women Empowerment Awards di tahun 2019 dari Her Times Magazine Singapura, dan juga consistently included in the list of most influential women people in Indonesia by various media seperti Forbes, Standard, Her World, Globe, dan lain sebagainya dari tahun 2005 sampai sekarang. Wow, sangat luar biasa dan membanggakan. Dan tentunya ini satu penghormatan bagi kami Ibu, mohon izin akan berikan waktu untuk Ibu. Silakan. Perlu kami sampaikan Ibu bahwa acara ini diikuti secara hybrid. Yang hadir secara langsung adalah perwakilan Polwan Satya Mabes Polri, mohon izin, dan Wan TNI. Dan yang hadir secara offline adalah para karo SDM, jajaran Polda dan Direskrim, serta Polki dan anggota Polri Indonesia, mohon izin Bu. Dan bisa dilakukan lewat ini. Terima kasih Ibu. Sudah tepat, kami persilakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati para pejabat Polri yang telah hadir, baik offline maupun online pada hari ini. Lalu yang saya hormati senior Polwan yang juga telah hadir pada hari ini, dan beberapa teman baik saya, para Wan TNI yang juga telah hadir. Senang
juga para poluan seluruh Indonesia yang hadir pada hari ini, baik dalam forum langsung ya, maupun secara online. Dan juga mungkin ada masyarakat lain yang hadir, para pembicara sebelumnya. Penasaran juga tadi ngomong apa? Takutnya apa yang saya katakan sebetulnya pengulangan gitu ya. Tapi semoga bisa melengkapi apa yang telah disampaikan oleh pembicara-pembicara hebat kita tadi. Kalau kita bicara soal poluan di Indonesia, ya, maka sebetulnya bukan hanya harus melihat dari sisi poluannya saja. Banyak permasalahan klasik yang masih ada berkaitan dengan keberadaan eksistensi poluan di seluruh Indonesia. Dan ini tentu harus dilihat dari pandangan yang lebih holistik. Kenapa poluan perlu ada misalnya? Sudah dijelaskan kemarin, saya diberitahu bahwa sudah dijelaskan mengenai tinjauan sejarah poluan itu hadir kenapa? Karena untuk merespon apa yang menjadi kebutuhan di masyarakat. Kenapa harus ada One TNI? Karena ada permasalahan-permasalahan masyarakat yang tidak bisa dipecahkan hanya oleh anggota TNI yang laki-laki. Jadi harus ada keterwakilan perempuan di semua sektor kehidupan kita. Penduduk dunia hampir setengahnya perempuan, dengan kebutuhan-kebutuhan khususnya, dengan berbagai permasalahan yang ada. Nah, apa yang menimpa mereka belum tentu bisa dipahami oleh laki-laki. Karena itu perlu ada kehadiran langsung ke lingkup-lingkup strategis di negara kita. Dan poluan menjadi salah satu ujung tombak untuk melakukan fungsi itu. Namun sayangnya masih ada beberapa hambatan. Hambatan yang pertama tentunya adalah masih ada dua hal besar yang ingin saya bicara pada hari ini. Yang pertama adalah isu eksternal dan internal. Ini hal yang masih menghambat poluan untuk bisa terlibat secara langsung, untuk bisa optimal berkarya di masyarakat, ya, One TNI maupun poluan untuk bisa optimal berkarya di masyarakat. Hambatan eksternal misalnya, masih ada pandangan yang berdimensi patriarki di negara kita. Jadi isu kultural memang masih menjadi hal besar di negara kita. Masih banyak anggota masyarakat yang berpikir bahwa tempat perempuan itu di dapur, sumur, kasur. Bukan di depan, bukan megang pentungan, bukan megang senjata, bukan berada di belakang water cannon misalnya. Ini hambatan yang kita lihat terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Lalu yang kedua, memang ada aturan-aturan hukum yang menghambat perempuan untuk bisa berkarya secara optimal di tengah-tengah masyarakat. Misalnya kita sama-sama tahu dari KPPA misalnya ya, atau teman-teman jurnalis perempuan pasti mengerti pernah ada aturan-aturan daerah, peraturan daerah yang bahkan secara eksplisit membatasi gerak perempuan di tengah-tengah masyarakat. Nggak boleh keluar rumah setelah jam 8 malam misalnya. Dan kemudian ada kasus di mana ada seorang pekerja restoran shift malam ditangkap karena berkeliaran jam 8 malam, jam 9 malam baru pulang kerja. Nah, di hal semacam ini menjadi hambatan besar yang ada di tengah masyarakat kita. Pemahaman yang salah mengenai kodrat. Sama-sama tahu bahwa kodrat sering dipakai sebagai alat isu untuk mengatakan bahwa perempuan itu tempatnya di belakang. Nah, saya ingin kita di sini karena ini yang hadir banyak sekali poluan dan One TNI, kita bersama-sama menyamakan persepsi berkaitan dengan apa yang namanya kodrat. Apa itu kodrat? Kodrat adalah sesuatu yang given, sesuatu yang diberikan dari yang maha kuasa, sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Benar nggak? Sama nggak nih persepsinya kita? Nah,
Sehingga kalau ada sesuatu yang diberikan oleh Maha Kuasa, yang given, tidak bisa diubah, kodrat, inilah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dan apa sajakah itu? Apa sajakah yang membuat antara laki-laki dan perempuan berbeda? Kodratnya berbeda nih. Ada 4. Yang pertama, bahwa perempuan bisa menstruasi, laki-laki bisa menstruasi nggak punya, instrumennya nggak punya. Yang kedua, perempuan bisa hamil, perempuan bisa melahirkan, dan perempuan bisa menyusui. Ini kodrat perempuan yang datangnya dari Yang Maha Kuasa dan tidak bisa diubah kecuali mau dioperasi. Tetap banyak orang yang berubah kelamin dari perempuan menjadi laki-laki misalnya, tapi dia masih punya rahim sehingga masih bisa melahirkan. Makanya lucu, ada kasus-kasus di Amerika di mana ada pasangan sesama jenis yang perempuannya atau laki-lakinya, suaminya adalah sebetulnya dulu ada perempuan, sementara istrinya adalah dulunya laki-laki yang melakukan transisi seksual menjadi gender sebaliknya. Kemudian mereka memutuskan untuk punya anak. Yang punya anak siapa? Yang punya anak yang secara fisik dilihat oleh masyarakat sebagai sang bapak. Pernah ada kasusnya seperti itu. Karena apa? Onderdilnya masih sama di dalam. Nah, ini yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Di luar itu sama apa beda? Di luar itu sama apa beda? Sama. Apakah perempuan bisa megang senjata? Bisa. Apakah perempuan bisa jadi jenderal? Bisa. Tidak ada soalnya onderdil khusus untuk jadi jenderal, itu tidak ada. Ya, dua-duanya bisa melakukan itu. Apakah perempuan boleh jadi pemimpin? Boleh. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan kodrat perempuan itu adalah dapur, sumur, kasur, masak dan nyuci yang berhubungan dengan kecantikan, kita harus melihat tren dunia saat ini. Tren dunia yang berhubungan dengan kecantikan. Siapa sih yang namanya yang make up artis paling terkenal? Banyaknya perempuan apa laki-laki? Laki-laki. Desainer baju? Laki-laki. Eve Saint Laurent, siapa lagi? Apalah semuanya itu. Banyak sekali laki-laki semua. Yang ngerjain rambut saya, kalau saya nyalon, ya, bukan nyalon DPR ya, nyalon di rumah aja, ya laki-laki juga. Jadi batasan antara pekerjaan yang dianggap menjadi milik perempuan secara tradisional menjadi milik perempuan dan yang menjadi ranah laki-laki sekarang sudah kabur. Sekarang sudah tidak berlaku lagi. Nah, demikian juga dengan kehadiran Wan TNI dan Polwan. Seharusnya kehadiran Polwan dan Wan TNI merefleksikan kebutuhan di masyarakat. Jumlah masyarakatnya berapa, problemnya seperti apa, dan harus dilayani. Karena polisi dan TNI ada sebagai instrumen dari negara untuk menyediakan layanan-layanan supaya masyarakat merasa aman, masyarakat merasa nyaman, ada ketertiban umum, tidak ada kejahatan merajalela, masyarakat merasa telayani. Kan itu hakikat kenapa perlu ada TNI dan Polri. Nah, jadi pertanyaan, kalau kemudian representasi Polwan di Indonesia hanya sekitar 6%, kalah jauh. Misalnya di Norwegia itu sampai 20% lebih. Rata-rata Polwan di seluruh dunia itu 15%. Ini pun masih sangat kecil. Dan ini juga tidak sebanding dengan apa yang menjadi kekhususan Indonesia, yaitu yang namanya affirmative action. Kita punya hak istimewa yang diberikan kepada perempuan karena dengan cara yang biasa tidak kunjung tiba keterwakilan perempuan di Indonesia. Akhirnya dimandatkan, diberikan hak khusus 30% keterwakilan perempuan di ranah-ranah publik. Maka saya agak-agak
kecewa juga nih bahwa Polwan keterwakilannya cuma 6%. Dan semoga di sini para pemangkarkan ya mendengarkan keluhan dari seorang warga negara yang menginginkan lebih ada keterwakilan perempuan di semua ranah publik, terutama ranah publik yang sifatnya strategis, lembaga pemerintah yang sifatnya strategis dan melayani sini para petinggi Polri yang hadir di sini baik secara online maupun offline bisa mendengarkan curhat ini dan lebih ditingkatkan lagi keterwakilan perempuan di dua lembaga TNI dan Polri. Ini harus dimulai tentu dengan hal yang sistematis, mulai dari rekrutmen, lalu kemudian harus ada pola pembinaan, dan terakhir harus ada masa depan yang pas. Career path-nya harus jelas. Ya, jadi di sini ada, kalau orang mau jadi polwan terus mau kemana? Masa mau jadi aspri terus? Dan transparansi. Prediktif artinya kita sudah mengerti bahwa banyak persoalan yang ada di masyarakat yang harus disikapi dengan pendekatan sistem. Begitu ada peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, secara sistemik kita melakukan langkah apa? Organisasi ini akan melakukan langkah apa? Apakah ada unit-unit khusus yang harus dibuat? Kalau menurut saya, ketika melihat kasus-kasus yang ada, makin lama makin besar, seharusnya sudah menjadi sebuah direktori sendiri. Karena apa? Ini kasus-kasus khusus begitu banyak. Kita lihat kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi kemarin ya, apalagi melibatkan disikapi secara khusus. Nah, ternyata perempuan polisi ya, ketika ada peningkatan, ini ada sebuah studi yang dilakukan oleh salah satu universitas di Jerman, itu dikatakan bahwa ketika ada peningkatan kehadiran polwan di sebuah daerah, maka ada korelasi langsung terhadap laporan kekerasan seksual yang muncul. Masyarakat yang tadinya bukan kekerasan seksual tapi juga domestic violence, kekerasan dalam rumah tangga. Ketika dulunya yang di sana cuma laki-laki aja, para korban kekerasan ini, kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan lain sebagainya, nggak mau lapor. Kenapa? Malu, sungkan, nggak enak, malah disalahin, menjadi double victim. Sudah jadi korban, begitu lapor korban lagi, karena disalahin. Karena yang ngadepinnya mungkin tidak punya empati,
yang dibutuhkan untuk menghadapi kasus semacam ini. Nah, perempuan polisi secara khusus punya kemampuan lebih untuk mengedepankan empati ketika berhubungan dengan korban. Bisa menjalin komunikasi dengan lebih baik, bisa menggali berbagai macam fakta yang ada, sehingga problem solvingnya terjadi. Penuntasan kasus dan masalahnya bisa lebih banyak terjadi. Ini hasil studi yang dilakukan di Australia. Yang kedua, ternyata ketika lebih banyak personil keamanan adalah perempuan, lebih sedikit kasus-kasus kekerasan yang terjadi yang dilakukan oleh para personil anggota keamanan di masyarakat. Atau bukan malprestasi, misconduct atau kesalahan prosedur lah, atau kesalahan penanganan dan lain sebagainya. Kita sama-sama tahu bahwa hal semacam ini masih menjadi hal besar, isu besar. Bukan cuma di Indonesia, di Amerika bahkan saat ini ada semacam keengganan dari publik. Ada profil, kalau udah kulit hitam langsung diikutin dia masuk toko, ini kayaknya mau nyolong nih. Ada profiling berdasarkan ras yang ditengarai, diinterogasi, tapi ternyata nggak melakukan apa-apa karena racial profiling. Bahkan kita melihat yang Black Lives Matter, ada gerakan di mana ada seorang kulit hitam diperlakukan dengan tidak pas, ya, sehingga akhirnya malah mengakibatkan kematian dari yang bersangkutan, dan ini menjadi pemicu gerakan Black Lives Matter. Atau kulit hitam juga punya orang kulit hitam juga punya harga. Nah, kasus-kasus macam ini masih sering terjadi, sehingga sekarang kita melihat di New York, kota yang menjadi salah satu sentral di Amerika, kota yang GDP-nya, pendapatan kotanya bahkan melebihi banyak negara di dunia. Bukan kota loh ini ya, ini kota pendapatannya melebihi banyak negara lain di dunia. Saking gedenya, saking makmurnya, saking kompleksnya New York City itu. Kapolresnya siapa? Kapolresnya sekarang perempuan. Itu bukan Kapolres kalau ini, sudah Kapolda, maaf, Kapoldanya perempuan. Artinya bahwa sudah mulai ada shifting, pergeseran. Karena dilihat bahwa yang bisa menangani persoalan di masyarakat dengan pendekatan yang lebih humanis itu justru adalah perempuan. Karena perempuan punya kemampuan untuk melakukan deeskalasi konflik lebih besar daripada laki-laki. Ketika perempuan dihadapkan pada sebuah kasus, ada potensi konflik, dengan kemampuan komunikasi yang dimilikinya, perempuan kadang bisa melakukan deeskalasi konflik jauh lebih efisien dibandingkan laki-laki. Kenapa? Karena perempuan tidak bisa mengandalkan kekuatan fisiknya. Ya, kalau cuma braduk-braduk dadedor gampang. Tapi perempuan harus mengandalkan kemampuan yang lainnya, yaitu apa? Kemampuan komunikasinya, pendekatan taktikal yang berbeda, pendekatan perspektif yang berbeda dalam berbicara atau melihat apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk melakukan deeskalasi. Sehingga dari data terlihat bahwa ketika perempuan diturunkan, konflik menjadi cepat turun. Nah, ini semua memperlihatkan bahwa keterlibatan perempuan dalam institusi-institusi strategis di negara kita menjadi sangat penting dan menjadi kebutuhan masyarakat. Keterlibatan Polwan di banyak tempat-tempat strategis, ditaruh tempat-tempat strategis, bukan kebutuhan Polwan. Ini saya harus tekankan ya. Bukan kebutuhan Polwan, tetapi kebutuhan Polri. Karena kalau Polri ingin betul-betul menyajikan pelayanan yang baik kepada masyarakat,
ingin dianggap sebagai sebuah institusi yang tidak hanya sekedar melakukan pendekatan keamanan yang represif, yang agresif, tetapi lebih mengedepankan pendekatan yang humanistik, maka perlu ditambah personil perempuannya. Jadi peningkatan jumlah personil Polwan yang ditempatkan di tempat-tempat strategis, lebih banyak jenderalnya yang perempuan, ini akan berdampak besar kepada institusi Polri secara keseluruhan. Demikian juga di TNI. Bukan cuma di Polri, tapi juga di TNI. Nah, representasi penduduk dunia, penduduk Indonesia. Jadi sudah selayaknya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tadi kita bicara soal persoalan-persoalan eksternal, bahwa ada banyak hal yang masih menghambat, mulai dari isu kultural, juga agama, lalu juga nilai-nilai tradisional yang masih menghambat. Juga tidak adanya mekanisme yang bisa mendukung perempuan untuk bisa secara aktif berkarya di luar rumah. Kenapa? Karena masih adanya beban ganda yang disandang perempuan. Mau jadi jenderal di luar, di rumah ya tetap urusannya ibu katanya. Kalau udah mau masak-masak ya ibu lah yang ngurusin. Nggak enaknya kan kira-kira begitu. Tetapi kami sekeluarga, saya tuh dari dulu nggak adalah minoritas di rumah. Gus Dur anaknya perempuan 4, otomatis pasti jadi minoritas. Tapi Gus Dur laki-laki yang istimewa, tidak pernah terintimidasi. Ya, itu satu. Bukan cuma itu, dari kecil kami sudah melihat bagaimana Bapak itu langsung terjun untuk membantu Mama. Ibu saya cerita, waktu saya masih bayi, kalau saya nangis, ya kan bayinya ditaruh di box, orang tua tidur di kasur. Dan kami biasa juga melihat ibu bekerja. Jadi nggak pernah diomongin, tapi dipraktekkan. Sehingga yang namanya kesetaraan gender itu sudah hal yang lumrah. Buat saya justru aneh ketika kemudian ketemu banyak orang dan melihat bahwa kesetaraan gender dilakukan bukan karena negosiasi dan kompromi, tetapi dipaksakan. Boleh nggak ibu di rumah saja? Boleh banget. Asal itu adalah menjadi hasil dari kesepakatan antara suami dan istri. Bukan sesuatu yang given, yang langsung otomatis akan terjadi. Boleh nggak bapaknya yang masak? Ya boleh aja dong. Jangan-jangan kayak di rumah saya, suami saya masaknya jauh lebih jago.
Makanya saya agak-agak berisi begini. Ini karena saya korban suami. Karena dia pintar masak. Nah, semua adalah kesepakatan. Karena kalau kita kembali kepada konsep kodrat tadi, nggak ada yang namanya masak, ngucek, ngulek, itu tugasnya perempuan. Tetapi bahwa semua boleh dinegosiasikan. Boleh nggak bapaknya yang di rumah dan ibunya yang kemudian keluar rumah mencari nafkah? Boleh. Boleh banget. Apalagi kalau ternyata istrinya lebih punya potensi. Apakah kemudian membuat laki-laki itu lebih rendah martabatnya? Sama sekali tidak. Nah, kesetaraan gender ini sebetulnya bukan cuma menguntungkan perempuan, tetapi juga menguntungkan laki-laki. Kenapa? Karena kesetaraan gender akan membongkar stereotip yang ada di masyarakat kita, bahwa perempuan tugasnya di dapur, laki-laki tugasnya mencari nafkah. Kalau ini tidak dilakukan, kalau perempuan nggak bisa masak, nggak bisa ngurus rumah, perempuan gagal. Kalau laki-laki nggak bisa cari nafkah, dia laki-laki gagal. Ini harus dibongkar. Kasihan laki-laki yang mungkin karena pabriknya tutup, perusahaannya tutup, kemudian nggak bisa kerja. Persaingan sekarang semakin susah. Apalagi generasi kolonial. Sekarang semuanya milenial, udah pakai digital dan lain sebagainya, berbeda sekali. Nggak bisa bersaing, nggak dapat pekerjaan juga. Keluar rumah, akhirnya hanya bisa nongkrong-nongkrong di warung sama temannya. Rasanya frustasi karena nggak bisa dapat kerja. Padahal tidak perlu merasa seperti itu. Kalau memang kesepakatannya dalam rumah tangga adalah, ya sudah Pak, kata istrinya, aku yang kerja deh. Aku kerja di kementerian mana, atau aku kerja di perusahaan mana. Bapak yang di rumah memastikan bahwa semua hal yang ada di rumah berjalan dengan baik. Anak-anak raportnya juga diambil. Nah, tidak menjadikan si bapak lelaki yang gagal, dan tidak menjadikan perempuan yang nggak melakukan tugas rumah tangga sebagai perempuan gagal. Nah, jadi kesetaraan gender itu bukan cuma untuk perempuan, tetapi juga untuk laki-laki. Karena kita membongkar banyak hal, ya, yang seolah-olah bisa mendiskreditkan laki-laki, yang membuat laki-laki juga jadi korban. Contoh kasus lainnya adalah apa? Kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki. Ini mitos saja bahwa yang dianggap yang menjadi korban kekerasan seksual hanya perempuan. Kita lihat datanya, ternyata banyak sekali laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual. Tapi kemana mereka harus pergi? Apakah mereka mendapatkan support yang memadai? Apakah mereka mendapatkan trauma healing, penyembuhan traumatisnya? Sama teman-teman ini dianggap banci lah, apalah, homo tuh sekarang. Kasihan. Mohon maaf kalau saya memakai kata-kata yang spesifik. Ini hanya untuk mengilustrasikan apa yang terjadi di masyarakat kita. Anak laki-laki atau laki-laki dewasa yang jadi korban tidak punya tempat untuk mengadukan masalahnya, karena dia dianggap takut dianggap lelaki yang tidak maco lagi. Seperti apa trauma emosionalnya yang harus dia jalani sendiri, sepinya batinnya, frustasinya dia, depresinya dia, akhirnya lari ke macam-macam yang lainnya, hal-hal lainnya. Kita lihat bahwa banyak pelaku kekerasan yang sadistik juga awalnya adalah korban. Nah, ini kan kalau kita tidak putus mata rantainya, yang terjadi adalah makin banyak lagi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat kita. Di Afrika, yang namanya kasus kekerasan seksual terhadap laki-laki itu kerap kali terjadi. Kenapa? Karena di sana masih ada kepercayaan bahwa sperma laki-laki itu dianggap sebagai jimat, bisa buat obat penyembuh apalah, nggak ngerti saya. Ya sama seperti cula badak lah atau apa dan lain sebagainya. Jadi ada banyak laki-laki diculik hanya untuk diambil spermanya.
Bayangkan dipaksa melakukan tindakan seksual supaya bisa dipanen spermanya. Bagaimana itu? Pasti merendahkan sekali martabatnya sebagai seorang manusia. Nah, kita kan nggak pernah tahu kasus-kasus kayak begini, tapi ini terjadi banyak di sekeliling kita, tapi tidak pernah kita respon karena tidak ada pelayanan khusus yang memang bisa merespon hal-hal semacam ini dengan baik. Akhirnya disembunyiin aja di bawah karpet, di bawah meja, nanti nggak kelihatan lah, seolah-olah nggak ada masalah. Yang terjadi, warga masyarakat harus menanggung permasalahannya sendiri dalam sepi. Itu berat. Nah, jadi tadi kita sudah bicara soal permasalahan eksternal, kita bicara sekarang soal permasalahan internal yang dihadapi perempuan. Apa itu? Perempuan kadang-kadang merasa dirinya tidak mampu. Perempuan merasa di atasnya ini seolah-olah dia namanya glass ceiling, kan? Yang kalau para aktivis gender ngerti glass ceiling effect. Di atas seolah-olah ada kaca, kita mau loncat nggak bisa, kebentur. Padahal nggak ada apa-apa sebetulnya. Kita merasa nggak mampu jadi jenderal, kita merasa nggak mampu jadi punya bintang 2, 3, 4. Jadi kita duluan yang memasang batasan terhadap apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Nah, ini problem internal. Yang kedua, perempuan kadang suka nggak kompak. Perempuan kadang-kadang suka jelek-jelekin satu sama lain. Ya, ini ada namanya primadona syndrome. Sindrom mau jadi primadona sendiri, mau jadi keren sendiri, mau jadi cakep sendiri, mau jadi sukses sendiri. Kalau ada temen yang kelihatannya punya potensial, wah dijelek-jelekin. Ya, bukannya saling membantu, bukannya saling menyokong. Padahal kita sama-sama tahu zaman sekarang adalah zaman kolaborasi, bukan zaman kompetisi. Tren dunia saat ini adalah kolaborasi. Dan yang namanya pangkat dan lain sebagainya ini garis tangan. Kalau sekarang ini temennya yang bisa maju, ya disupport. Jangan-jangan tahun depan dia, temennya itu bisa ngerek. Tapi kalau semua saling menenggelamkan, yang terjadi gak ada yang bisa naik. Nah, ini harus jadi PR kita semua. Kita harus saling mendukung, kita harus saling menjadi penopang bagi sesama kita semua agar bisa maju bersama-sama. Ini sih nggak usah Polwan, ini sih nggak usah Wan TNI, ya. Ini berlaku di semua bidang. Kita lihat perusahaan-perusahaan di dunia sekarang, udah gede, merger lagi, tambah gede lagi. Facebook beli WhatsApp, beli Twitter, beli segala macam, tambah raksasa. Gojek kemudian kolaborasi dengan apa misalnya? Ini kolaborasi semua. Jadi kalau kita justru masih siku-siku kita sendiri, kompetisi sendiri, kita bertentangan dengan tren yang ada di dunia. Nah, ini kadang-kadang ini hal yang lumrah, tapi lupa kita kalau nggak diingetin. Jadi saya berharap semua Polwan di sini dan semua Wan TNI di sini punya kesadaran bahwa dirinya mampu untuk jadi jenderal, dirinya mampu untuk meraih banyak bintang, dan bahwa untuk bisa melakukan itu semua kita harus saling berkolaborasi. Gak ada yang akan bisa menolong kita selain kita dan teman-teman kita. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya berharap dengan adanya acara pada hari ini kita bisa mendorong adanya perubahan. Dan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri dulu. Ada kesadaran dari mbak-mbak sekalian yang super keren dan super hebat ini, bahwa mbak-mbak sekalian ini mampu untuk menjadi pengemban amanat di masyarakat. Dan mbak-mbak punya kemampuan untuk bisa melayani masyarakat dengan baik. Mbak-mbak punya skill yang khusus, yang unik, yang mungkin tidak dimiliki oleh polisi laki-laki. Dan mbak harus
harus yakin dengan hal itu dan kemudian terus dorong adanya perubahan. Tidak akan ada orang yang akan membuat perubahan untuk kita kecuali diri kita sendiri. Saya cerita satu lagi ya, mungkin udah kelamaan. Gimana ini, nggak apa-apa ya? Bapak masih ada waktu 1 jam lagi. Oh, lama. Udah masuk-masan juga jadi. Tapi nggak apa-apa, saya cerita aja. Dulu itu, ini saya mau memperlihatkan, mau cerita soal perubahan. Bagaimana perubahan itu menjadi sangat penting dan perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Saya mulai dari cerita personal aja. Dulu saya suka iri sama teman-teman saya kalau melihat mereka gelendotan sama bapaknya. Kayaknya kok bisa manja-manja, bisa gelendotan, enak banget ya. Lah sementara bapak saya orang Jawa, pesantren pula. Susah bener kalau mau gelendotan, gimana rasanya udah pekewo kan? Kita diajarin tata krama berhubungan itu kalau orang Jawa kan sangat reserve atau ke dalam gitu ya, tidak ekspresif. Ya di sini mungkin yang dari keluarga Jawa bisa mengerti ya, tidak ekspresif sama sekali, perasaan dipendam, tidak diekspresikan keluar. Tapi saya kepengen bisa gelendotan. Nah, satu hari saya baca di sebuah buku ada tulisan, dahan yang masih bisa dibengkokkan adalah dahan yang masih muda. Hah? Berarti aku dong yang harus berubah. Di situ saya timbul ke pikiran. Akhirnya, oh ya udah, berarti harus mulai dari diri saya sendiri. Suatu hari bapak saya lagi duduk di sofa, duduk begitu, saya pikir, ini momennya nih, aku mau coba Saya duduk sebelahnya, terus kemudian saya rangkul begini. Bapak langsung kaku, badannya langsung menegang gitu kan. Saya juga bingung juga, kaku juga, juga. Gimana ini ya? Mesti gimana ini ya? Gitu. Bingung, mau ngapain ini? Tapi udah bertahan aja, gitu, tetap dengan kondisi itu. Ya udah, saya tetap aja, saya kekeh. Akhirnya lama-lama rileks badannya. Bapak rileks, saya juga rileks. Barriernya atau temboknya sudah runtuh. Dan sejak saat itu saya mau gelendotan, mau senderan, udah nggak ada tembok lagi. Ya kecuali minta digendong gitu ya, itu kebangetan karena saya agak besar badannya gitu kan. Tapi kalau cuma sekedar mau gelendot bisa. Nah itu artinya apa? Dimulai dari diri kita sendiri. Akan langsung berhasil nggak kayak kasus saya itu? Nggak juga. Dulu juga saya susah nganterin bapak ke pesantren, kemana-mana. Terus kemudian dari pihak panitia pesantren selalu bilang, monggo Mbak Yeni, perempuan duduknya di sana. Selalu begitu. Saya bilang, mboten, enggak, saya di sini aja, saya mau nemenin bapak. Oh, bingung. Ya udah, oke. 15 menit kemudian panitia datang lagi. Monggo Bu Yeni, duduknya di sana perempuan. Enggak, saya di sini takut bapak nanti butuh obat. Nah, ngarang-ngarang kan, udah biarin, yang penting ada alasan. Nah, 3 kali digituin, akhirnya orangnya sadar, oh ini anak ini keras kepala, ini nggak akan indah ini, ya sudahlah gitu. Akhirnya dibiarkan. Dan pembiaran itu kemudian menjadi kebiasaan, karena mereka terbiasa melihat saya duduk bersama dengan bapak saya di tengah-tengah para laki-laki semua. Dan saya juga harus mematahkan barrier mental di kepala saya juga dengan mengatakan bahwa apa-apa di sini aja udah. Karena pasti pekewoh kalau orang Jawa bilang, sungkan. Jadi struggle-nya, perjuangannya dua hal, di dalam maupun di luar. Tapi kalau kita nggak ngotot, kalau kita tidak mencoba, ya pasti saya nggak akan pernah bisa duduk di sana. Dan yang sekarang yang terjadi adalah ya sudah terbiasa, dan sudah terbiasa bagi panitia untuk memberi ruang bagi kami. Bahkan ketika Gus Dur sudah tidak ada, selalu ada tempat di panggung misalnya untuk kami. Karena apa? Kami berjuang untuk mendapatkan posisi itu. Saya rasa itu, mbak-mbak sekalian yang cantik-cantik dan hebat-hebat,
Mungkin itu pesan dari saya yang saya harap bisa memberikan sedikit motivasi bagi mbak-mbak sekalian bahwa semua hal apapun itu harus kita perjuangkan dan harus dimulai dari diri kita sendiri. Semoga Indonesia akan lebih banyak lagi dilayani oleh para pahlawan hebat dan para puan TNI yang hebat, dan ini akan menjadikan negara kita negara yang lebih aman, di mana penduduknya jauh lebih nyaman dan mendapatkan haknya atas kehidupan yang baik, tentram, dan tertib. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Munijin atas sesi tanya jawab berikutnya. Luar biasa yang disampaikan oleh Ibu Yeni Wahid dari Asia. Dan mungkin Ibu yang tadi Ibu sampaikan tentang apa sih yang membedakan antara perempuan dan laki-laki, itu kan hanya kodratnya yang tidak bisa digantikan. Kami implementasikan yang biasanya pemandu lagu, penerima tamu, pembawa baki adalah perempuan. Untuk kali ini pembawa mereka diperankan oleh laki-laki karena perannya adalah sama. Terima kasih luar biasa, tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Yeni Wahid. Yang malah juga Bapak. Ibu, Yang melakukan iya itu. Bu, dan ternyata tidak ada pengaruhnya, malah lebih keren. Nanti Ibu bisa menyaksikan pada saat penutupan. Bapak dan Ibu mohon izin berkenan, ada waktu, kebetulan beliau berkenan untuk sesi tanya jawab ya. Ada yang berkenan untuk bertanya di ruangan ini, dan untuk nanti yang itu secara virtual bisa mengajukan pertanyaan. Siap. Silakan, mohon izin dari ruangan ini kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ayo tanya. Silakan Bu Ana mungkin yang mau bertanya. Yang muda-muda lah. Ayo, siapa yang mau bertanya? Silakan. Ini satu lagi, Ya, masalah kultural yang ada di masyarakat kita, dan terutama dihadapi perempuan. Ya, apa itu? Perempuan lebih cenderung tidak mau mengambil resiko. Kenapa? Karena perempuan memang lebih mengedepankan hubungan baik dengan sesama, nurturing. Sehingga kalau dia ngambil risiko, misalnya mau nanya gitu, nanti takut diomongin. Jangan pertanyaan gue jelek. Aduh, nanti aku dihakimi. Sehingga kemudian perempuan mengambil satu langkah ke belakang. Enak, nunggu lihat yang lain dulu. Mau lihat dulu. Padahal tidak ada pertanyaan yang jelek atau salah. Kita harus melihatnya bahwa kalau bukan kita yang akan maju, nggak ada yang dorong orang untuk kita maju. Kita sendiri yang harus melakukan itu. Dan yang namanya mengambil resiko, namanya kegagalan, itu adalah bagian dari kehidupan kita. Justru kegagalan itu akan menjadi pelajaran terbaik. Saya sering banget malu-maluin, ya. Tapi dari malu-maluin zaman dulu itu jadi belajar. Dulu bos saya orang Australia. Bahasa Inggris saya belepotan. Saya dulu kerja di koran Sydney Morning Herald Australia. Bos saya bule langsung. Bahasa Inggris saya masih belepotan. Suka diketawa-ketawain sama dia karena salah-salah. Tapi dari situ saya belajar. Nah, pelajaran itulah yang sebetulnya berharga sekali. Dan pelajaran itu hanya bisa didapat ketika kita mau maju. Sama, tadi saya sama Mbak Ana, sama beberapa teman-teman Bu Rusdi, Bu Rosmi kan Bu Rosmi ya. Tadi lagi ngomongin soal olahraga angkat beban. Nah, angkat beban salah satunya kan untuk membentuk otot. Nah, otot itu supaya terbentuk harus pecah. Kadang-kadang harus dilatih sampai jenuhnya dulu, baru dia akan berkembang. Kalau nggak gitu nggak akan bisa jadi otot. Nah, demikian juga kita. Kalau mau hebat, ya harus salah dulu. Ya harus kejedot-kejedot dulu. Ya harus berani malu karena diketawain. Gak apa-apa. Ya, dan belum tentu sesuatu yang kita anggap serius banget itu buat teman-teman yang lain ternyata serius, biasa aja. Biasa aja. Kita merasa, tadi gua ngomong bentar, enggak kelihatan. Kalian katanya begitu. Nah ini, jadi kita memang harus keluar dari comfort zone. Dan itu bukan sesuatu yang akan bisa terjadi dengan sendirinya, harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan, nggak akan pernah terjadi. Nah, jadi saya berharap setelah ini
bisa lebih banyak yang nanya Mbak. Siap, Monggo, Mas silakan. Bang. Jadi mungkin tadi Ibu sudah sampaikan panjang lebar dan luar biasa sekali. Selama ini kan stereotip negatif kepada perempuan itu masih ada ya. Karena mungkin konstruksi sosial yang terbentuk selama ini. Jadi kalau perempuan itu dianggap di dapur, di kasur dan di sumur dan tidak bisa memerankan peran-peran yang biasanya diperankan oleh lelaki. Tapi alhamdulillah kita di sini perempuan-perempuan hebat yang ada di sini semua bisa berperan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana mematahkan konstruksi sosial itu, Bu? Karena itu kan terjadinya di dalam rumah kita. Pada saat lahir aja perempuan sudah dibilang bahwa perempuan itu harus menjahit. Kalau laki-laki menjahit itu aneh. Perempuan harus bisa memasak. Perempuan laki-laki tidak boleh menangis. Tadi yang Ibu sampaikan. Padahal kalau kita bicara tentang kesetaraan gender, harusnya laki-laki tersinggung, Bu ya. Seperti misalnya kenapa terima tamunya harus perempuan terus, laki-laki juga bisa kok, harusnya mereka tersinggung. Dan fine-fine aja selama ini. Yang diperankan oleh perempuan juga bisa diperankan oleh laki-laki. Dan mohon izin, bagaimana cara menghilangkan konstruksi sosial yang itu terjadi dari rumah kita. Pada saat lahir pun kan sudah dibedakan, Bu. Mungkin kalau tadi kehidupan Ibu Diah Wahid sudah sangat moderat gitu, Bu. Tetapi kehidupan rumah tangga yang lainnya itu masih sedikit yang berbeda seperti itu. Terima kasih, Ibu. Rekan-rekan silakan ya, kami menunggu, Ibu menunggu. Terima kasih. Saya jawab dulu aja sambil nunggu ya. Bagaimana caranya kita menutupkan stereotip negatif ya yang ada di masyarakat dan yang menghambat perempuan? Sederhana Mbak, membuat kebiasaan-kebiasaan baru. Hanya itu saja, kuncinya di situ. Karena begitu jadi kebiasaan, jadi habit, nanti lama-lama jadi normal. Apalagi kalau bisa diundang-undangkan, ada peraturan secara legal, ya dasar legalnya. Kalau secara legal kita sudah mengadopsi itu semua, ya. Payung hukumnya ada, cuma kebiasaan yang di masyarakat kan. Nah, kalau sudah kebiasaan, ya dilawan dengan kebiasaan baru. Nah, dulu ada yang mengatakan bahwa harus makan 3 kali sehari. Kemudian ada yang mengatakan enggak, kalau nggak mau gemuk 5 kali sehari tapi kecil-kecil, porsinya lebih kecil. Ada lagi yang mengatakan oh sekarang intermittent fasting, dari jam siang sampai ini biar lebih cepat kurusnya, gitu kan. Kemudian ini segala macam diet nih, ya. Ini dan ini pengakuan jujur, itu semua sudah saya lakukan, gitu ya. Kadang-kadang berhasil, tapi terus kemudian ya reboundnya lebih parah lagi, ya. Kenapa? Ya, udah diet ini udah turun 9 kilo, oh senang, baju udah muat lagi, wah belanja baju, gitu kan? Berikutnya naik lagi, diet lagi yang lain, ada salvage diet lah segala macam, turun lagi, naik lagi. Kenapa itu nggak berhasil terus sampai sekarang hasilnya? Ya inilah hasil diet yang gagal, gitu ya. Bajunya nggak kuat semua lagi, gitu kan? Kenapa? Karena tidak menjadi kebiasaan. Itu saja. Kuncinya cuma di situ. Dan habit itu harus diciptakan. Kebiasaan itu harus diciptakan, bukan sesuatu yang given, enggak. Enggak ada tuh kebiasaan pagi kita langsung pakai sepatu training, langsung olahraga, enggak ada itu akan sesuatu ada ilham terus-menerus. Enggak ada. Tapi begitu dibiasakan, aku pasang alarm jam segini aku pakai sepatu olahraga. Lakukan minimal 21 hari. Itu kata para ahli bahwa kalau untuk membentuk kebiasaan baru dibutuhkan waktu minimal 21 hari untuk menjadi kebiasaan baru. Nah, lakukan secara istiqomah selama 21 hari. Nah, insya Allah itu bisa menjadi dari teman ada yang mau bertanya nggak? Gitu. Tapi kalau nggak dilakukan ya kayak saya yoyo. Ya, kadang kempes, kadang balon lagi kempes lagi ya udah. Nah, intinya untuk menciptakan kebiasaan di mana perempuan akan diperlakukan secara setara di masyarakat, ciptakan kebiasaan itu. Itu. Dan semua serempak melakukannya, dan semua melakukannya dengan istiqomah. Ibu, terima kasih banyak untuk jawabannya Ibu. Ibu izin, mungkin sekarang udah ada beberapa pertanyaan yang ke-trigger atas jawaban Ibu, izin Bu. Ada pertanyaan dari ya dari dulu. Di sebelah sini dulu Bapak. Gantian. Mohon izin Ibu, saya Kompol Yunita dari Polda Metro Jaya ingin mendapatkan satu tips khusus dari Ibu. Tadi
ada dua permasalahan internal yang dihadapi oleh perempuan dalam hal ini Polwan. Yang pertama, merasa tidak mampu memberikan batasan glass ceiling effect pada dirinya sendiri. Adakah tips khusus Bu untuk kita keluar dari batasan ini? Kadang kita sudah sekolah, sudah mempersiapkan diri dengan baik, tetapi ketika ada di satu event yang kita harus bicara, kita cenderung untuk diam. Caranya untuk keluar, bahwa kita mampu, ayo bersuara. Seperti apa Bu? Mohon tips dan triknya, karena Ibu adalah sosok perwakilan perempuan Indonesia yang mampu berbicara di dunia internasional, dan mohon dibagi tipsnya Bu untuk kita semua yang hadir pada saat ini. Terima kasih. Mbak Kompol 5, itu pertanyaannya juga keren, ya, karena itu persoalan yang kita hadapi sehari-hari kan. Jawabannya gimana sih? Gimana sih caranya supaya kita mau keluar dari zona nyaman kita? Ya. Percuma saya ngomong harus begini, harus begitu. Ya gimana caranya? Nah kalau saya untuk melawan pikiran bahwa saya tidak mampu, jadi jenderal misalnya, saya melakukan afirmasi. Apa yang dinamakan afirmasi? Jadi saya tulis di buku bahwa tahun sekian-sekian saya akan jadi jenderal. Lakukan itu. Tahun sekian-sekian saya akan dapat bintang 1. Lakukan terus, tiap hari dilihat, dipandang, ditulis ulang, tiap hari lakukan itu. Terima kasih Tuhan bahwa nanti tahun sekian-sekian saya akan jadi jenderal. Internalisasi keyakinan itu, dan semesta pasti akan membuka jalan. Tapi tetapkan dulu tujuan, mau ngapain, mau kemana, targetnya apa. Karena kalau kita tidak menetapkan tujuan, ya kita yang akan diombang-ambingkan. Oh iya kamu lewat sini aja, oh iya kamu lewat sana aja. Tapi begitu kita berketetapan, kita mengirimkan pesan, ya, bahwa aku yakin Tuhan akan mengabulkan aspirasi mendalam yang ada dalam hatiku, bahwa suatu saat nanti aku akan jadi Kapolda Metro Jaya. Perempuan pertama yang jadi Kapolda Metro Jaya, sama seperti New York Police Chief, ya, Kapolda New York. Nanti konferensi pers bareng. Ternyata ada kasus Interpol bareng, ada kasus yang melibatkan Interpol, wah, ya, dan ditangani bersama-sama. Keren banget. Nah, tapi tetapkan dulu target dan lihat, baca setiap hari. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk berani ngomong, ya itu tadi. Pas mau ngomong gini, ya kayaknya gue bakal malu-malu ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Yang penting ngomong dulu. Kira-kira bakal malu-maluin nggak? Bisa aja. Tapi bisa berhasil nggak? Bisa juga. Ada dua kemungkinan kan? Bisa gagal, bisa berhasil. Tapi kalau kita diam aja, kira-kira kemungkinannya gimana? Nggak ada apa-apa juga, nggak berubah juga. Paling kalau malu-maluin ya udah. Lu kemarin ngomongin aja lu, iyalah masih belajar Bang. Ajarin ya Bang. Rendah, jalan terus. Nanti berikutnya nanya lagi, lu tuh masih ini, iya Bang, ajarin lagi dong. Abang sih nggak mau ngajarin, jadi saya masih norak tuh. Nah, jadi begitu. Yakin bahwa kegagalan, kalaupun itu adalah kegagalan, adalah pelajaran yang memang harus kita hadapi untuk menjadi lebih baik lagi. Harus keluar dari comfort zone, harus keluar dari zona nyaman. Dan kalau bukan kita, nggak akan ada yang dorong, ya, nggak akan ada yang mendorong. Ayo Bu, monggo silakan bicara Bu, nggak ada. Harus kita sendiri, dan tidak ada pertanyaan atau pernyataan yang jelek. Ya. Kalaupun orang lain nganggapnya nggak sesuai dengan dia, ya sudah. Nah, ini juga motto saya ketika menghadapi kritikan orang. Selama yang saya katakan itu
betul-betul berlandaskan dari niatan tidak ingin nyakiti orang lain, berdasarkan juga data yang memang saya cari, ya. Saya harus yakin dengan apa yang saya katakan. Orang lain bisa beda nggak pendapatnya dengan kita? Bisa. Ya sudah. Nah, kadang-kadang orang itu mengkritik kita bukan karena apa yang kita katakan itu layak kritik. Tetapi kadang orang mengkritik kita karena mereka udah gak ada bahan lagi untuk mengkritik. Saya, salah satu bulian yang sering sekali saya dapat adalah soal cara saya berkerudung. Wah, ngomong apa aja, kerudungnya dibenerin dulu. Dan buat saya, alhamdulillah, bahwa saya dibully tentang cara saya berpakaian. Walaupun ini menunjukkan ketimpangan juga. Gak ada laki-laki, sarungnya benerin dulu, gak ada. Dia salah ngomong terus kopiahnya masih miring, gak ada. Ya kan? Gak ada. Tapi perempuan pasti dikomentarin penampilannya dulu. Nah, tetapi bahwa, lu cuma bisa komentarin soal penampilan gua, berarti substansi apa yang saya katakan kamu gak bisa debat. Ya sudah, bagus berarti. Nah di situ, jadi memang kita harus menguatkan diri kita sendiri dan bergaul dengan orang-orang yang bisa saling menguatkan, bukan saling menjadikan. Terima kasih Ibu untuk jawabannya. Dan Ibu sebelumnya ada pertanyaan juga yang dari online. Saya dapat informasi dari operator. Mungkin bisa dipin operator yang pertanyaan online. Siap. Silakan yang bertanya. Kebetulan yang bertanya laki-laki sekali begitu. Karena kegiatan ini tidak hanya diikuti oleh perempuan, polisi wanita, tapi juga ada laki-laki juga di sini, Bu. Siap. Kalau udah di unmute, sudah? Oke. Selamat siang Pak Cakra. Apa suara kami terdengar? Sambil menunggu kita dengarkan dulu pertanyaan yang di sini ya, Ibu. Ibu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Wahid, senior dan seluruh peserta webinar siang ini baik online maupun offline. Saya sangat bersyukur hari ini bisa bersilaturahmi kembali dengan Ibu karena saya sering sekali mendapat kesempatan bersilaturahmi dengan Ibu dalam seminar-seminar yang diadakan di internal Polri, baik itu ketika saya masih Bayangkari, kemudian juga acara-acara kolon yang menjadikan Ibu sebagai narasumbernya. Saya sangat tertarik semua apa yang sudah Ibu berikan hari ini, terutama tentang bagaimana kedekatan Ibu dan mencoba membangun tradisi baru, bagaimana mengendor kepada ayahnya. Saya sebenarnya hari ini sangat berharap Ibu membuka atau memberi penjelasan bagaimana Ibu menginisiasi berdirinya atau adanya program Desa Damai. Karena buat saya itu, saya sebentar lagi purna bakti, walaupun 3 tahun ke depan itu menurut saya sudah dekat. Saya ingin sekali bermanfaat lebih daripada yang sudah saya kerjakan sebagai seorang polisi wanita. Saya sudah mencoba membuat suatu komunitas baru di dunia pertanian. Saya membuat budidaya talas sebagai salah satu sarana saya sebagai wanita yang mendukung atau bergerak di dunia kewirausahaan. Begitu. Nah, saya sangat berharap dalam kesempatan Ibu hari ini sebagai juga Direktur Utama Wahid Foundation, mohon Ibu informasikan itu. Dan keduanya, bagaimana cara Ibu berkompromi dengan Bapak sebagai partnernya, terutama dalam Ibu mengapresiasi keterampilan beliau di dalam menyajikan makanan-makanan khasnya Ibu di rumah. Karena tidak mudah seorang laki-laki mengaktualisasikan itu tanpa mungkin juga support Ibu dan juga
pengakuan ibu bahwa beliau lebih bagus daripada ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi program Desa Damai Peace Village Initiative ini adalah sebuah program kerjasama antara White Foundation, yayasan saya, dengan UN Women, ini sebuah badan PBB yang memang punya mandat untuk kepentingan perempuan di seluruh dunia. Ya. Nah, program ini sebetulnya tujuan utamanya justru adalah untuk menciptakan ketahanan di tingkat masyarakat, ya, terutama di tingkat desa dan komunitas terhadap berbagai macam tantangan, ancaman yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan erat, ya, soal intoleransi dan radikalisme. Jadi sebenarnya awalnya itu ke sana. Nah, kita melihat bahwa radikalisme ini harus dihadapi tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan, tapi juga prevention, pencegahan. Nah, ada banyak faktor-faktor yang mendorong orang menjadi radikal. Nah, salah satunya adalah rasa putus asa, lalu merasa ada ketidakadilan, lalu kemarahan dan lain sebagainya. Bukan faktor ekonomi, tetapi justru adalah kalau dia melihat ada kesenjangan yang sangat tinggi antara yang kaya dan yang miskin. Dan ini kemudian dieksploitasi, mereka diprovokasi oleh orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif. Biasanya bisa berupa bahasa agama atau bisa berupa bahasa politik, ya, untuk melakukan tindakan radikal. Nah, gimana cara ngadepin ini semua? Kita harus ciptakan masyarakat yang tidak mudah diprovokasi, kira-kira gitu. Jadi resilient communities, komunitas yang resiliensinya tinggi. Nah, akhirnya kita menciptakan program Desa Damai ini. Ada 3 pilar utama. Yang pertama adalah economic empowerment, penguatan ekonomi. Yang kedua adalah pelatihan tentang penghormatan terhadap keragaman, kebinekaan, dan juga pencegahan konflik, juga early warning system, jadi ada sistem pencegahan dini dan lain sebagainya. Tapi intinya adalah ada pelatihan tentang bagaimana kita mengelola perbedaan di antara kita dengan baik. Nah, mekanismenya seperti apa? Yang ketiga, penguatan peran perempuan. Nah, ini 3 pilar utama dari program Desa Damai yang sekarang sudah ada lebih di 30 desa di seluruh provinsi di Jawa, masih Jawa. Tapi baru minggu depan bulan depan akan diluncurkan 1 di Kalimantan. Nah, program Desa Damai ini memang menyasar ibu-ibu. Kenapa? Ibu-ibu dikasih pelatihan ekonomi, ibu-ibu yang dapat akses untuk mendapatkan permodalan, bantuan permodalan, ibu-ibu yang dapat pelatihan macam-macam, cara mengelola keuangan keluarga dan lain sebagainya. Karena dari data yang ada dan berbagai penelitian yang ada, didapati bahwa kalau kita berinvestasi kepada perempuan, maka hasilnya itu besar sekali, dampaknya itu besar. Berinvestasi itu maksudnya apa? Berinvestasi itu maksudnya memfasilitasi perempuan, memberikan ruang kepada perempuan untuk lebih berdaya, memberikan bantuan-bantuan macam-macam kepada perempuan, maka hasilnya jauh lebih besar untuk kesejahteraan keluarga maupun kesejahteraan komunitas. Kenapa? Kalau ibu punya uang lebih, ya paling diambil dikit lah buat beli jilbab baru, buat beli sepatu baru, tas baru, tapi sisanya akan ditabung untuk lebih banyak untuk kebutuhan keluarga. Ini datanya. Kalau bapak-bapak, ya beli onderdil motor dulu didahulukan. Nah, gitu kira-kira ya. Nah, ini data, bukan saya ngarang, tapi saya cuma ambil contoh aja kira-kira. Nah, demikian juga ketika perempuan diberdayakan, misalnya anak perempuan mendapatkan akses pendidikan, kontribusinya kepada peningkatan pendapatan sebuah negara itu sampai 4%. Kalau perempuan ada di tingkat pengambil keputusan di sebuah korporasi atau perusahaan, misalnya jadi dia anggota BOD, Board of Directors ya, di direksi, jadi direksi atau komisaris atau apalah gitu ya, maka yang terjadi ada peningkatan revenue atau keuntungan 30% bagi perusahaan itu. Jadi kontribusi perempuan ini dampaknya
jelas bagi keluarganya maupun bagi masyarakat. Nah, ini yang coba kita lakukan lewat program Desa Damai, dan luar biasa memang hasilnya. Begitu perempuan disadarkan tentang berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat, ada panggilan jiwa. Karena dia apa? Karena kalau ada konflik ya, perempuan itu takut, wah nanti anakku kena, nanti keluargaku terpapar. Jadi ketika disadarkan, ini ada mereka menjadi agen-agen perdamaian yang luar biasa di tengah-tengah masyarakat untuk mencegah konflik misalnya. Nah, jadi efeknya adalah negara kita jauh lebih aman. Kira-kira itu Bu di program Desa Damai. Monggo kalau mau nanti kapan sinergi di daerah yang dekat tempat Ibu, monggo silahkan. Iya. Lalu yang kedua tadi soal apa Bu? Kan tadi soal suami ya? Suami. Nah, saya itu enak Bu, karena suami saya adalah produk dari sebuah keluarga di mana ibunya super aktif. Jadi saya tinggal terima bersih Bu, terima bersih karena dia udah jadi. Karena ibu mertua saya luar biasa sekali. Beliau perempuan sederhana, ya, tapi dari kecil anaknya udah ngeliat bagaimana ibu mertua saya jualan kerupuk, bikin telur asin untuk dijual, naik turun bis malam untuk bawa batik, dagangan dari satu kota ke kota lainnya. Jadi dia sudah dari kecil sudah diekspos kepada konsep tentang strong woman. Saya enak terima bersih. Padahal suami saya itu 5 bersaudara, cowok semua, laki semua. Kebayang nggak stresnya ibu mertua saya nggak bisa kebayang tuh. Kasihan pada si anaknya, mana anaknya banyaknya tukang berantem lagi gitu zaman dulu gitu kan. Nah, tapi peran seorang ibu besar sekali, karena anaknya akan melihat bagaimana interaksi antara orang tua itu yang akan dijadikan pola dalam dia membuat hubungan di rumah tangganya nanti. Dalam sebuah keluarga yang bapaknya melakukan poligami, dari data, maka ada 2 kemungkinan. Anak perempuan yang bisa menjadi korban poligami karena terima, ibuku juga dulu digituin, gak apa-apa. Atau anak laki-lakinya bisa juga melakukan poligami. Polanya berulang. Kenapa? Karena ini pola yang dia lihat ada di orang tuanya dulu. Anak yang berasal dari keluarga di mana terjadi banyak kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam pernikahannya nanti dia bisa saja menjadi korban dari kekerasan rumah tangga atau bahkan bisa menjadi pelaku. Karena yang dia lihat bahwa pola komunikasi untuk menyelesaikan masalah ya lewat kekerasan. Mekanisme menyelesaikan masalahnya lewat kekerasan, bukan lewat komunikasi yang sehat. Itu yang dia tahu, itu yang dia serap. Karena itu apa yang kita tanam dalam kehidupan keluarga kita menjadi sangat penting, karena itulah yang akan dipetik oleh anak-anak kita sebagai buah. Kalau kita punya anak perempuan, misalnya, peran bapak luar biasa sekali. Peran bapak bahkan menjadi lebih penting dalam mengedukasi anak-anak perempuannya dalam memilih calon suami nanti. Kalau bapaknya memperlakukan ibunya dengan tidak hormat, jangan heran kalau anak perempuan kita nanti akan memilih calon suami yang akan memperlakukan dia dengan suka-suka aja. Tapi kalau suami memperlakukan istri dengan hormat, anak perempuan kita akan teredukasi dan akan menuntut hal yang sama dari suaminya. Demikian juga anak laki-laki kita akan memperlakukan suaminya dengan hormat. Ini, jadi dimulai dari keluarga. Apa yang kita lakukan ini terus dirantai Bu, nggak akan berhenti. Nah, kecuali diputus ada kesadaran, konseling. Biasanya harus melakukan konseling, perubahan dan lain sebagainya. Atau kadang-kadang kepentok, ya. Kadang-kadang di dalam sebuah keluarga istrinya begini, suaminya begini, nggak cocok. Karena value-nya berbeda, nilainya beda. Akhirnya apa? Cerai.
Karena kalau sudah value, sudah yang namanya sudah prinsip, susah. Nah, jadi itu. Kecuali dikompromikan, kecuali kemudian ada kesepakatan baru. Nah, jadi kalau saya dan suami enak Bu. Jadi udah tinggal dapat bersih, kira-kira gitu. Jadi dia cuek aja, istrinya mau kemana aja, mau ngapain aja, dia bahkan sangat suportif, super suportif malah. Nah, problemnya cuma satu, suami saya itu tidak pernah nuntut apa-apa. Nuntutnya cuma satu, kalau dia masak, saya mau makan masakannya. Masalahnya ini suka masaknya jam 11 malam. Nah, jadi ketika saya katakan saya ini korban suami, benar Bu. Jam 11 malam makan, ya pasti melar lah. Kira-kira gitu. Tapi intinya semua itu adalah kesepakatan. Komunikasi yang sehat dan semua diutarakan dengan baik. Kira-kira akan bebas friksi nggak? Nggak juga. Namanya perspektif yang berbeda pasti benturan. Nah, namun inilah yang harus kita atasi bersama. Dan ini saya mau ajarin nih mbak-mbak semua nih yang ada di sini ya, dan mas-mas muda yang ada di sini. Laki-laki sama perempuan itu beda. Apa yang penting buat perempuan belum tentu penting buat laki-laki. Perempuan itu lebih ingin dicintai, sementara laki-laki lebih ingin dihormati. Ini. Jadi, walaupun misalnya saya aktif di luar rumah, walaupun saya macam-macam, saya akan menunjukkan rasa hormat pada suami. Nah, jadi karena buat saya juga dia tetap terhormat suami saya. Suami saya, masa saya nggak hormat? Kalau bukan saya hormatin, ngapain saya minta dia jadi suami saya? Kan kira-kira gitu. Partner hidup kita kok. Justru kita lah orang pertama yang harus menghormati partner kita. Karena dia yang kita pilih untuk mendampingi kita sampai seumur hidup nantinya. Nah, tapi kalau perempuan ini pentingnya dicintai. Makanya kadang-kadang perempuan itu walaupun udah di segala macemin gitu ya, selama dia masih merasa dicintai, dia tetap aja nempel aja gitu ya. Kadang orang bingung, ya ampun si bapaknya udah begini, begitu mencitrakan segala macam, tapi si ibu masih merasa dicintai. Ya sudah, kalau itu memang bisa berhasil dalam hubungan mereka, ya sudah, kita tidak punya hak untuk menghakimi hubungan orang lain gitu ya. Nah, tapi perempuan, kalau misalnya mbak-mbak semua memutuskan atau ada kesepakatan dalam rumah tangga, memutuskan yang berkarir adalah mbak-mbak semua, jangan pernah ngomong, lu laki-laki gak pernah bawa duit, lu bisa apa lu? Nah, itu bahasa cintanya tidak akan terpenuhi. Ya, bahasa cinta laki-laki tidak akan terpenuhi kalau kita melakukan dengan cara seperti itu. Karena buat kita yang namanya hubungan, gak ada kok hubungan yang bisa diterapkan di masa apa yang bisa berhasil saya terapkan dalam rumah tangga saya bisa berhasil tempat mana, misalnya tempat mbak, gak bisa juga. Semua negosiasi, semua kesepakatan, semua komunikasi. Dan selama semuanya happy, bahagia, itu kuncinya. Dan kompromi kecil-kecilan gak apa-apa, asal jangan yang prinsip-prinsip banget. Kira-kira gitu, dan itu berbeda. Prinsip itu berbeda untuk setiap hubungan, untuk setiap rumah tangga. Buat suami saya, masak itu bukan prinsip. Masak itu bagian identitas dia. Dia senang dibilang pintar masak. Nah, jadi gak ada prinsip sama sekali. Gak ada orang kemudian akan ngomong, lu kok cowok malah yang masak. Buat dia, iya gak apa-apa, kenapa emangnya? Kebanggaan malah. Kan bukan ada prinsip. Terima kasih banyak Ibu jawabannya Ibu.